Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan distribusi normal. Next. Untuk nama kelompok, yang pertama Muhammad Zaki Mubarok, yang kedua adalah Calvin Torik, yang ketiga ada Erik Aliano, yang keempat Muhammad Sultan Agung, yang kelima Muhammad Fikri Zakiyuddin, yang keenam ada Adriano Anda Arifin. Next. Untuk yang pertama, pengenalan distribusi normal. Definisi. Untuk distribusi normal, definisinya adalah distribusi probabilitas kontinu yang bentuk lonceng simetris dan titik puncak mewakili rata-rata. Untuk kegunaan distribusi normal, yaitu distribusi ini membantu kita memahami distribusi data dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu hingga sosial. Next. Untuk yang kedua, karakteristik distribusi normal, yaitu yang pertama ada simetris. Data terdistribusi secara merata di sekitar rata-rata. Untuk yang kedua, rata-rata median dan modus. Ketiganya berada pada titik yang sama di tengah kurva. Yang ketiga, bentuk lonceng. Kurva memiliki bentuk lonceng dengan ekor yang mendekati sumbu horizontal. Next. Oke, standar deviasi dan varians dalam distribusi normal. Dalam distribusi normal kita akan mengenal tiga yang sering digunakan dalam pengaplikasian distribusi normal. Yang pertama ada standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengukur data di sekitar rata-rata. Yang selanjutnya adalah varians. Varian digunakan sebagai kuadrat dari standar deviasi. Yang terakhir ada hubungan. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar. Oke, next. Penerapan distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan namanya distribusi normal. Distribusi normal juga bisa digunakan untuk yang pertama, untuk mengukur tinggi badan. Tinggi badan manusia cenderung mengikuti distribusi normal. Yang kedua, untuk menghitung skor IQ. Skor IQ juga terdistribusi normal dengan rata-rata 100. Yang selanjutnya ada untuk produksi. Nah, distribusi normal digunakan untuk mengkontrol kualitas dalam industri. Dalam industri seringkali mengandalkan distribusi normal. Next. Contoh perhitungan distribusi normal. Ada 3 contoh perhitungan distribusi normal. 1, rata-rata. Misalnya tinggi badan mahasiswa di universitas tertentu memiliki rata-rata 170 cm. 2, standar deviasi. Standar deviasi tinggi badan tersebut adalah 5 cm. 3, probabilitas. Kita dapat menghitung probabilitas mahasiswa dengan tinggi badan di atas 180 cm. Next. Aplikasi standar distribusi normal. Analisa data. Distribusi normal digunakan untuk menganalisa data, menguji hipotesis, dan membangun model statistik. Kontrol kualitas. Distribusi normal membantu dalam mengidentifikasi variasi data dan memastikan bahwa produk sesuai dengan standar. Permodalan. Distribusi normal digunakan untuk memodalkan berbagai fenomena seperti distribusi pendapatan, nilai saham, dan pertumbuhan populasi. Next. Penggunaan tabel distribusi normal. Tabel Z digunakan untuk mencari nilai probabilitas dan variabel yang terdistribusi normal. Tabel ini membantu kita menghitung peluang atau probabilitas bahwa suatu nilai dalam distribusi normal jatuh di bawah atau di atas nilai tertentu. Yang kedua,
Z-score. Nilai Z tabel normal sering digunakan untuk mencari probabilitas kumulatif pada distribusi normal. Standar rata-rata 0 dan sampingan baku 1 berdasarkan Z-score. Z-score menunjukkan seberapa banyak sebuah nilai terletak dari rata-rata dalam satuan sampingan baku. Lanjut. Manfaat memahami distribusi normal. Memahami distribusi normal memiliki berbagai manfaat baik dalam konteks statistik, analisis data, maupun pengambilan keputusan. Berikut ini adalah manfaat utama dari memahami distribusi normal. 1. Dasar untuk statistik inferensial. Banyaknya teknik statistik seperti uji hipotesis, analisis regresi, dan estimasi parameter seperti rata-rata dan varians. Kedua, pemodelan memfasilitasi pemodelan data dalam berbagai bidang. Yang ketiga, prediksi, yaitu membantu dalam memprediksi hasil dan tren. Di sini baik kelebihan dan kekurangan distribusi normal. Kelebihannya yaitu memudahkan digunakan banyak data, mengikuti distribusi normal, dan banyak aplikasi di bidang statistika. Kekurangannya, tidak semua data mengikuti distribusi normal, dapat dipengaruhi oleh outlier, dan asumsi normalitas mungkin tidak valid. Next. Berikut adalah contoh soal yang kita kerjakan. Jadi soal pertama yaitu data tinggi badan memiliki Y sama dengan 165 cm dan O sama dengan 5 cm. Berapakah peluang tinggi badan di atas 170 cm? Jadi jawabannya P dalam kurung X lebih besar dari 170 sama dengan PZ lebih besar dalam kurung 170 dikurangi 165 tutup kurung per 5 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 1 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung Z lebih kecil dari 1 sama dengan 1 dikurangi 0,8413 sama dengan 0,1587. Jadi langkah-langkah mengerjakannya yaitu yang pertama, hitung Z-score atau nilai standar. Jadi Z atau nilai standar sama dengan dalam kurung X atau nilai batas dikurangi rata-rata tutup kurung per sigma 2. Jadi ganti nilai X atau nilai batas menjadi 170. Setelah itu rata-rata sama dengan 165, sigma sama dengan 53. Jadi nilai standar dalam kurung 170 dikurangi 165 tutup kurung per 5 sama dengan 1. Setelah itu mencari peluang gunakan tabel distribusi normal standar untuk mencari P dalam kurung Z lebih besar dari 1 sama dengan 1 dikurangi 0,8413 sama dengan 0,1587 atau dalam persentasenya menjadi 15,87%. Baik, di sini ada soal 2. Berapa nilai batas atas yang mencakup 95% dari populasi dengan rata-rata mean 100 dan standar deviasi sigma 15? Jawaban sini cari Z untuk 95% di sebelah kiri. Z sama dengan 1645. Hitung nilai X sama dengan mean plus
tambah Z sigma sama dengan 100 tambah 1645. 15 sama dengan 124,675. Next. Baik, kesimpulan dan saran. Jadi, distribusi normal adalah konsep penting yang mendasari banyak analisis statistik. Memahami sifat-sifat dan penerapannya sangat penting untuk penelitian dan pengambilan keputusan yang akurat. Dengan memahami distribusi normal, kita dapat menganalisis data dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih terinformasikan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kita. Bisa ditutup, Mas Erik. Baik, sekian dari kelompok kita. Kelompok 1 presentasi ini sebagai penilaian UAS semester 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.